Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah di sini akan menjelaskan mengenai final concept map atau mekanisme patogenesis patofisiologi dari kasus ketujuh, yaitu adalah preeklamsia. Oke, ini ada final concept map-nya, di mana di sini kedatangan seorang pasien ya berinisial P, berumur 17 tahun, datang dengan adanya keluhan hipertensi, dan di mana pasien ini juga mengalami kehamilan, yaitu umurnya kalau nggak salah sudah 8 bulan, 33-34 minggu. Nah, jadi keluhannya itu adalah hipertensi atau peningkatan tekanan darah. Oke, jadi dari history taking, data fisik, dan juga pemeriksaan lab, dapatkan dan menganalisis juga faktor risiko yang menyebabkan hipertensi ini. Yang pertama adalah bahwa pasien ini dari history taking, kehamilan itu adalah kehamilan pertama atau primigravida. Nah, primigravida ini akan menyebabkan terjadinya maladaptasi nih dari sistem imun terhadap feta maternal. Jadi, sistem imun yang ada di tubuh ibu itu akan beradaptasi dulu. Beradaptasinya cukup lama. Jadi, ketika terjadi ketika belum beradaptasi dengan sempurna, maka akan terjadi gangguan nih pada sistem imun. Salah satunya adalah NK cell atau natural killer cell. Nah, natural killer cell ini nantinya akan gagal untuk mengenali sel-sel yang ada di feto maternal karena tadi belum adaptasi. Jadi mengenali sel-sel yang ada di feto maternal itu sebagai benda asing gitu ya. Sehingga nantinya NK cell ini akan mengeluarkan TNF alpha atau stokin sehingga nantinya akan menyebabkan sel-sel yang ada di feto maternal itu mengalami apoptosis. Salah satunya adalah sitotrofoblast gitu. Nah, jadi gambarnya kayak gini. Kalau misalkan normalnya sitotrofoblast itu nantinya akan menginvasi desi-2 dan juga menginvasi endotelial dan juga dinding dari spiral arteri. Buat apa? Buat meningkatkan dilatasi gitu karena spiral arteri itu sangat sangat sempit gitu ya, sehingga kan resistensinya akan meningkat. Nah, makanya ketika ada inflamasi atau TNF alpha ini, maka si sitotrofoblast itu akan menurun gitu, akan apoptosis, sehingga etiologi dari pasien ini adalah terjadi incomplete atau ketidaksempurnaan invasi dari sitotrofoblast tadi, melewati desi-2 dan juga melewati endotelial dari spiral arteri. Sehingga nantinya sitotrofoblast itu akan gagal untuk menggantikan endotel dari dinding sel dari spiral arteri. Nah, jadi tadi ya, ciri dari spiral arteri itu kan narrow atau sempit dan resistensinya itu tinggi. Nah, jadi sitotrofoblast ini akan jadi awalnya ya, normalnya sitotrofoblast itu nanti bakal menginvasi endotel spiral arteri untuk meningkatkan pelebaran pembuluh darah tadi. Jadi kalau misalkan sudah gagal, maka ya udah lumen dari spiral arteri ini akan tetap menyempit dan juga resistensinya akan tinggi gitu. Nah, di mana di sini juga ada faktor risiko lain, yaitu adalah obesitas, di mana pada pasien obesitas itu akan terjadi abnormalitas pada metabolisme lipid, sehingga nantinya akan terjadi penumpukan lemak dalam pembuluh darah atau disebut dengan aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini juga akan membantu untuk meningkatkan resistensi dari pembuluh darah yang cukup tinggi juga ya. Jadi nanti lumennya akan semakin sempit, resistensinya juga akan semakin tinggi. Sehingga nantinya akan terjadi deh gangguan aliran darah ke plasenta. Karena sudah terjadi gangguan aliran darah, maka nutrisi, oksigen segala macam pembuluh darah itu akan menurun gitu, sehingga terjadi hipoksia atau hipoperfusi ke plasenta akan menurun, sehingga akan terjadi oksidatif stres di pembuluh darah maternal dan juga fetal. Nah, sehingga nanti ketika sudah terjadi oksidatif stres, maka ke kiri dulu deh ya, ke kiri akan terjadi peningkatan anti-angiogenik faktor. Nah, jadi angiogenik itu kan salah satu faktor-faktor yang meningkatkan pertumbuhan dari vaskular, pertumbuhan dari sel-sel gitu. Nah, karena sudah terjadi oksidatif stres, maka muncul nih zat-zat anti-angiogenik faktor atau menghambat pembentukan pembuluh darah atau vaskular. Ada dua, ada SFLT1 atau soluble FMS like tyrosin kinase 1 dan juga SENG atau SENG soluble endoglin. Nah, SFLT1 ini dia akan menghambat pengeluaran dari VEGF atau vascular endothelial growth factor dan juga PLGF atau placental growth factor, yang dimana VEGF ini fungsinya adalah namanya juga growth factor ya, vascular growth factor, berarti dia akan meningkatkan pertumbuhan dari vaskular. Tapi karena udah ada SFLT, maka VEGF-nya akan terinhibit, maka nanti akan terjadi adalah gangguan pertumbuhan dari vaskular. Begitu juga dengan
PLGF. PLGF ini adalah fungsinya adalah untuk pertumbuhan dari plasenta. Jadi kalau misalkan sudah dihambat, maka plasenta pertumbuhannya akan terganggu. Nah, selain SFLT1 ada namanya SENG atau SENG atau soluble endoglin. Dia akan menghambat pengeluaran TGF beta. Jadi TGF beta ini juga salah satu angiogenic factor atau pro angiogenik gitu. Nah, TGF beta ini fungsinya tadi untuk merupakan zat yang meningkatkan pertumbuhan dari sel-sel dan juga jaringan. Jadi kalau misalkan TGF beta ini sudah dihambat oleh soluble endoglin, maka ya tadi jaringan-jaringannya akan terhambat juga pertumbuhannya. Nah, kemudian selain itu, oxidative stress juga akan meningkatkan inflamatory sitokin karena udah jadi inflamasi gitu dari sel darah putih. Nah, kemudian selanjutnya oxidative stress juga akan menurunkan nih oksigen dan juga nutrisi ke fetus ya. Jadi akan terjadi penurunan oksigen dan juga nutrisi ke fetus, sehingga akan terjadi penurunan estimasi berat dari fetus itu sendiri karena fetusnya sudah mengalami penurunan nutrisi gitu ya. Jadi kemungkinan besar berat dari fetus itu akan menurun. Nah, selain itu oksidatif stres juga akan menyebabkan damage atau rusaknya dari mikrokomponen dari plasenta, sehingga nantinya akan jadi prematur aging dari plasenta yang pada pemeriksaan fisik itu dan juga pemeriksaan lab diduga bahwa plasentanya ini masuk ke dalam grade 3 dan usia kandungannya itu sudah 33 minggu gitu. Jadi plasentanya itu belum matur gitu ya, karena tadi mikrokomponennya sudah damage karena dan juga rusak karena terjadi oxidative stress, karena tadi terjadi hipoksia atau penurunan oksigen ke feta maternal. Nah, jadi lanjut ke bawah. Nah, tadi faktor-faktor tadi SFLT1 dan juga TGF beta juga stokin itu akan masuk ke sirkulasi maternal. Nah, makanya nantinya akan jadi endothelial dysfunction, pertumbuhan vaskularnya akan menurun, terganggu gitu ya, sel-selnya juga akan terganggu pertumbuhannya karena tadi sudah dihambat oleh SFLT1 sama soluble endoglin. Sehingga nanti akan menyebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah permeabilitas vaskular meningkat ya, karena sudah terganggu nih endotelialnya. Maka nanti akan jadi adalah fluid atau cairannya akan mudah keluar ke interstisial. Nah, selain itu VEGF tadi yang sudah menurun karena SFLT1 dia akan mengganggu fungsi dari podosit yang ada di renal atau di ginjal. Nah, yang podosit itu kan salah fungsinya adalah untuk filtrasi ya. Karena sudah terganggu maka filtration milik podosit itu akan sulit untuk memfilter protein, sehingga artinya protein akan akan sulit untuk memfiltrasi protein ya. Seharusnya protein itu sedikit gitu di dalam urin, ada target tertentu di urin. Nah, karena di sini sudah terganggu fungsinya, filtrasinya, maka protein akan mudah lolos gitu, ke tubular ginjal gitu. Sehingga artinya protein di urin akan meningkat gitu. Harusnya kan protein kan itu kan jumlah besar gitu ya, molekulnya besar. Nah, dia harus dikembalikan lagi ke darah, tapi karena di sini filtrasinya sudah rusak, maka protein akan mudah masuk ke dalam tubulus, sehingga nantinya di urin akan terjadi peningkatan protein. Nah, sehingga akan jadi penurunan plasma onkotik ya. Penurunan plasma onkotik dan juga permeabilitas meningkat, maka tadi fluid atau cairannya akan mudah keluar ke interstisial, sehingga artinya pasien mengalami edema atau bengkak-bengkak di kedua kaki dan juga tangan, dan terjadi penurunan cairan atau fluid di dalam vaskular, sehingga hematokrit akan meningkat, karena hematokrit itu kan perbandingan sel darah merah terhadap volume darah gitu. Karena volume darahnya menurun, maka otomatis hematokritnya akan meningkat. Oke, lanjut yang sebelah kanan, di mana endothelial dysfunction ini akan terjadi ketidakseimbangan nih vasodilator dan juga vasokonstriktor. Apa aja? Ada PGE12, nitric oxide, TXA2, endothelin 1, dan juga vascular sensitivity, itu angiotensin 2 gitu. Jadi tidak seimbang gitu antara vasokonstriktor dan juga vasodilator, sehingga nantinya terjadi vasospasm ya. Terjadi vasospasm menyebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah peningkatan resistensi di aferen arteriol ginjal gitu, sehingga nantinya akan terjadi penurunan perfusi darah ke ginjal ya, karena sudah terjadi penyempitan gitu ya, vasokonstriksi, jadi darah ke ginjal akan menurun, sehingga penurunan GFR pun akan terjadi atau glomerular filtration rate. Sehingga nantinya kalau sudah menurun, maka uric acid dan kreatinin yang harusnya dia dibuang ke urin, maka dia akan masuk ke dalam pembuluh darah, yang akhirnya uric acid juga kreatinin akan meningkat. Dan juga karena GFR yang menurun, maka urin output pun akan menurun, sehingga nantinya
Di sini nanti akan diberikan beberapa manajemen yang akan jelaskan nanti. Oke, vasospasm ini juga akan menyebabkan peningkatan vascular resisten khususnya pada sistemik ya, sehingga nantinya di sini pasien akan mengalami peningkatan blood pressure atau tekanan darah, yaitu yang pertama sebelum pergi ke rumah sakit atau 2 hari sebelum pergi ke rumah sakit itu blood pressure-nya 150/90. Namun ketika pergi ke rumah sakit diperiksa pemeriksaan fisik blood pressure-nya itu 160 mm raksa. Oke, nah sehingga nantinya di sini pasien didiagnosis yaitu G1P0A0, frekuensinya sudah 33 minggu dengan preeklamsia. Kenapa preeklamsia? Karena tekanan darahnya itu sudah melebihi umur 20 minggu pregnancy dan juga di sini positif adanya proteinuria atau positif 3. Nah, sehingga nantinya di sini pasien diberikan manajemen ya. Namun setelah diberikan manajemen 2 hari setelahnya itu blood pressure-nya masih belum menurun juga, sehingga nantinya akan dilakukan labor atau cepat-cepat untuk dilahirkan anaknya. Namun di sini anaknya otomatis prematur gitu ya, karena umurnya masih 34 minggu, jadi masih preterm. Oke, untuk manajemennya di mana di sini diberikan MGS-O4 IV dengan ringer laktat, di mana di sini diberikan karena mencegah adanya komplikasi dari eklamsia, karena edema ini bisa mengarah ke komplikasi edema ke otak gitu, sehingga nantinya akan terjadi convulsion atau seizure atau kejang dan menyebabkan ke eklamsia. Sehingga nanti untuk mencegah komplikasi ini maka diberikan MGS-O4. Kemudian diberikan juga 100 cc ringer laktat bisa bolus atau 500 ml ringer laktat untuk meningkatkan cairan gitu di vaskular, karena sebelumnya cairannya menurun. Kemudian diberikan juga inhaling catheter untuk meningkatkan pengeluaran dari urin, karena di sini pasien urin outputnya menurun. Kemudian diberikan juga metildopa. Metildopa ini 3 kali 500 mg per hari untuk menurunkan tekanan darahnya. Kemudian di sini diberikan dexamethasone 2 kali 5 mg per hari intramuskular untuk fetusnya itu sendiri, karena di sini prematur ya. Gunanya adalah untuk meningkatkan maturitas atau matangnya paru-paru dari bayi. Kemudian diberikan oksitosin juga untuk labor induction. Oke, mungkin itu saja final konsepnya atau mekanisme dari preeklamsia. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.